kenal maka nggak sayang. Nah, kenalin, nama aku Nia dan nama aku Sari. Kali ini kita bakal nemenin kalian di video yang akan membahas tentang mitos dan juga fakta tentang anak-anak psikologi yang bisa membaca karakter atau kepribadian orang. Jadi silahkan tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info atau video penting dari channel kami. Nah, kalau menurut kalian nih, kenapa sih anak psikologi atau psikolog tuh sering banget disamain sama cenayang? Emangnya sebenarnya apa sih bedanya antara psikolog atau anak psikologi dengan cenayang? Apakah mereka benar-benar sama-sama bisa baca pikiran atau kepribadian atau karakter orang? Nah, daripada kita sama-sama bingung, mari kita cari tahu yuk faktanya di sini. Oke, jadi yang pertama itu berdasarkan mitos versus fakta. Nah, seperti yang tadi sudah aku jelasin, kalau anak-anak psikologi itu bukanlah seorang cenayang yang memiliki mantra-mantra atau ilmu sihir untuk membaca orang lain. Jadi kalau ditanya mitos atau fakta, itu jawabannya adalah mitos ya guys, oke? Apalagi kalau baru hari pertama kali ketemu itu ya mana bisa sebenarnya kan. Jadi karena bagaimanapun kami juga mengenal yang namanya persona, di mana manusia akan mengenakan topeng saat di tempat baru. Jadi simpelnya itu saat baru pertama kali ketemu pasti banyak dong orang yang menggunakan topeng sebagai orang ramah ataupun baik ataupun lembut, padahal mungkin sifat asli itu terbalik. Nah, hal ini biasa dilakukan untuk mempermudah mencari pertemanan atau sekedar mendapatkan first impression yang baik. Jangan dekat-dekat sama anak psikologi, nanti mereka bisa baca loh pikiran kamu. Mereka kan kayak cenayang, bisa baca pikiran. Nah, siapa nih suka mikir kayak gini? Siapa yang suka mikir kalau misalnya anak psikologi atau psikolog itu bisa baca pikiran? Padahal mereka kan bukan cenayang, jadi tolong nih jangan disamain nih anak psikologi sama cenayang. Nah, terus gimana sih sebenarnya cara kerja feeling dalam membaca karakter orang lain? Jadi sebagai anak psikologi yang mempelajari psikologi gitu ya, sebenarnya tuh ada banyak banget mata kuliah yang membekali anak psikologi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, termasuk juga simpati dan empati. Misalnya mata kuliah konseling dan juga observasi dan wawancara. Jadi sebenarnya anak psikologi itu emang sih ada yang dari sononya itu udah kayak punya kemampuan intuitif yang baik atau mungkin kayak analisis yang baik gitu ya. Jadi bisa mengobservasi orang lain dengan baik. Tapi tentunya nggak semuanya ya, dan tentunya perasaan intuitif itu tuh belum tentu akurat. Nah, oleh karena itu kalau kalian masuk jurusan psikologi itu kalian bakal mendapatkan mata kuliah yang emang membekali kalian untuk bisa menggunakan perasaan kalian dan juga simpati dan empati kalian dengan baik seperti itu. Nah, tapi gimana sih seorang psikolog itu bisa membaca pikiran atau karakter orang? Jawaban yang tepat itu adalah belajar ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas nih, orang-orang yang berkuliah di jurusan psikologi itu akan mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan observasi, wawancara, dan juga analisis. Nah, selain itu juga nih ada yang kegiatan yang selalu berhubungan tentang bidang humaniora, terus juga seperti pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi ke sekolah, ataupun melakukan intervensi sosial ke panti, ke sekolah, atau lingkungan korban bencana. Nah, sebenarnya tuh masih banyak sekali hal yang membuat orang-orang di jurusan psikologi itu menjadi terbiasa dengan kehadiran orang lain, berhubungan dengan mereka, dan akhirnya bisa lebih peka terhadap karakter orang lain. Nah, ini perlu dicatat dan diingat ya teman-teman. Jadi kami terlatih untuk lebih peka atau lebih bersimpati, bukan agar kami bisa membaca pikiran ataupun karakter bahkan di hari pertama bertemu. Nah, terus sebenarnya hal ini tuh bisa nggak sih dipelajarin sama orang-orang yang non psikologi? Jawabannya sebenarnya adalah nggak bisa, karena seperti yang tadi dijelasin juga, kalau misalnya hal ini itu biasanya didapatkan di mata kuliah yang emang ada di jurusan psikologi. Dan seperti yang kita semua tahu, kalau misalnya psikologi itu biasa itu adalah S1 untuk pendidikannya, dan S1 itu biasanya 4 tahun. Jadi itu merupakan waktu yang panjang dan juga cukup lama ya untuk mempelajari hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu tuh seorang lulusan psikologi emang dibekali dengan kemampuan-kemampuan seperti itu
itu termasuk juga tadi kemampuan observasi, wawancara, dan juga analisis. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau misalnya kalian nih sering lihat trik atau kayak tips-tips di internet buat kayak baca kepribadian atau kayak baca pikiran orang, itu kalian jangan mudah terhasut dan juga jangan mudah percaya ya guys. Oke, lalu apa saja nih trik psikologi yang bisa kita terapkan untuk lebih mengenal karakter orang lain? Yang pertama itu adalah penampilan. Jadi orang-orang yang berpenampilan rapi itu umumnya dianggap sebagai orang yang siap, rajin, dan mampu bekerja keras. Namun nyatanya itu tak sama seperti itu kan. Yang kedua adalah cara berbicara. Nah, jadi dari cara bicara seseorang itu terkadang bisa membuat kita tahu nih apakah dia merupakan pribadi yang tenang atau justru bikin stabilitas emosi yang rendah. Yang ketiga itu adalah kontak mata. Nah, jadi kontak mata itu sebenarnya tuh penting dalam mengenal orang lain. Tapi hati-hati juga ya teman-teman. Sebenarnya tuh ada beberapa orang yang kurang suka ditatap sehingga perlu jaga ada kebaikan dalam diri kita yang dipancarkan agar orang lain merasa nyaman. Yang keempat itu adalah gestur tubuh. Nah, jadi gestur tubuh itu sebenarnya bisa membuat kita nih tahu apakah orang lain itu nyaman atau tidak dengan kita. Nah, jadi di pertemuan pertama itu sebenarnya kita mungkin bisa saja untuk menilai rasa gugup, cemas, ataupun takut saat berbicara dengan kita. Yang terakhir itu adalah ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajah itu merupakan salah satu hal yang paling mudah dikenali karena hal tersebut langsung terpampang nyata di depan wajah kita. Nah, jadi sebenarnya trik-trik yang di atas tadi itu akurat atau enggak sih? Jawabannya adalah enggak 100% akurat ya. Karena untuk seorang psikolog sendiri itu membutuhkan sekitar 3 sampai dengan 4 sesi, di mana satu sesinya itu adalah 40 sampai 60 menit nih buat bisa tahu bagaimana kliennya itu benar-benar berpikir atau merasakan atau juga berperilaku seperti itu. Selain itu kita juga perlu ingat tentang persona, di mana kita tuh nggak bisa ngejudge orang lain dari covernya doang. Jadi kemungkinan besarnya adalah kita nggak bisa menilai seseorang dari pertemuan pertamanya. Seperti itu, kita butuh untuk mengenal orang itu lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi untuk bisa benar-benar mengenal dia. Nah, sekarang kalian tahu kan kalau misalnya orang-orang atau orang psikologi itu nggak bisa baca pikiran ataupun karakter orang lain. Jadi emang diperlukan keterampilan khusus yang bisa didapatkan dari pendidikan psikologi itu sendiri. Nah, oleh karena itu nggak seharusnya ya kita menilai orang dari pertama kali bertemu nih, karena yang bahkan psikologi pun belum tentu bisa kayak gitu ya, apalagi kita gitu. Nah, sejauh ini gimana nih, kalau kakak tertarik nggak untuk belajar psikologi? Aku tertarik banget sih, aku dari dulu tertarik untuk masuk ke psikologi. Bener banget, aku sendiri juga tertarik. Kalau kalian gimana nih guys? Boleh banget nih di komen di bawah apakah kalian tertarik atau enggak. Kalau tertarik kenapa, kalau enggak juga kenapa. Oke, kalau gitu sih yang dulu video kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dadah, see you next time.